Fokus pemerintah untuk mengembangkan desa disambut baik oleh para pelaku usaha desa. Asosiasi Pelaku Usaha Desa seluruh Indonesia (APUDSI) bakal menggunakan ekosistem Nuskop Nusantara Incorporate di mana produk-produk komoditas akan diarahkan ke pasar tanpa menghadapi tengkulak. Hak ini akan membuat harga jual lebih stabil. Dalam perayaan setahun berdirinya APUDSI menjadi momentum arah pengembangan pelaku usaha desa guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui ekosistem incorporate, produk-produk komoditas milik anggota akan diintegrasikan dalam jaringan internal dan diarahkan ke pasar nasional hingga internasional. Model bisnis closed loop ini diharapkan menciptakan stabilitas harga, margin yang lebih sehat, serta keberlanjutan usaha. Untuk menjaga kepastian harga dan stabilitas serta melindungi petani serta pelaku usaha dari permainan tengkulak, APUDSI juga menargetkan pembentukan indeks harga internal pada 2026. Sektor prioritas yang dikembangkan adalah komoditas strategis seperti kopi, kakao, cengkeh, tembakau, pala, kopra, dan vanili. Tanpa menutup peluang pada sektor pariwisata, digital, dan jenis usaha lain di pedesaan. Karena sekarang kita fokus pada sisi komoditi dan kita sedang mengembangkan aspek produk, pembiayaan dan pasar, maka ini diintegrasikan melalui ekosistem yang bernama Nuskop atau Nusantara Incorporated, di mana nanti seluruh anggota APUDSI di seluruh Indonesia itu yang memiliki produk komoditi atau hasil komoditi tersebut bisa dibawa ke jaringan kami, lalu kami beli dan kami bawa ke pasar internasional, sehingga ruang-ruang harga ataupun margin yang didapatkan oleh teman-teman di APUDSI jauh lebih affordable ketimbang dia jual selain dengan kami. Sehingga harapannya model bisnis ini menjadi closed loop dan sustainability atau keberlangsungan dan keberlanjutan bagi para pelaku usaha desa di seluruh Indonesia bisa. Dalam Rakernas yang berlangsung 14 Februari 2026 di Jakarta, APUDSI menetapkan target percepatan pembentukan infrastruktur organisasi dari Sabang sampai Merauke dalam 2 bulan ke depan, termasuk legalisasi seluruh anggota agar memiliki kepastian hukum. Fokusnya juga untuk memperkuat akses pembiayaan dan pasar bagi pelaku usaha desa. Jadi teman-teman ini membantu akses pasar ya. Untuk petani, untuk produk-produk dari desa. Jadi ini sangat penting dan sangat strategis. Dan pada aspek itu juga tentunya nanti kita harapkan APUDSI untuk bisa membantu petani secara konkret, nelayan secara konkret. Salah satunya yang saya sudah dengar dari Pak Maulidan adalah bagaimana aspek legalitas dari para produsen di desa ini perlu dibantu supaya dimiliki, karena memang kalau kita bicara dengan pembeli di luar negeri, mereka ada sertifikasi, ada identitas, bahkan ada SOP tertentu yang artinya produk itu kalau tidak memenuhi syarat dia tidak akan diterima gitu loh. Nah ini kan mungkin pelaku di desa tidak punya wawasan itu atau tidak punya akses yang memberikan konteks membantu mereka untuk menyiapkan adalah. Pelaku usaha menyambut baik penguatan ekosistem desa melalui pendekatan incorporate tersebut, karena dapat memperluas jangkauan pemasaran mulai dari tingkat desa hingga ke provinsi. Wah, penting banget karena kita bisa berjejaring secara nasional dan juga mendapatkan preferensi keilmuan ya secara manajemen pengelolaan dan lain sebagainya. Menurut saya sejauh ini belum ada organisasi yang menghimpun kami ya, para pengusaha itu belum ada selama ini. Jadi karena ini baru pertama, ya saya ikut bergabung gitu untuk memperluas jaringan juga. Jadi kalau dulu skopnya hanya desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, sekarang mau levelnya nasional lagi. Jadi membangun kemitraan secara nasional. APUDSI meyakini perputaran ekonomi di desa akan meningkatkan pendapatan asli desa, mendorong produk domestik regional bruto PDRB daerah, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap PDB nasional. Sementara incorporate, di mana dunia usaha terlibat dalam program strategis pemerintah untuk mendukung kedaulatan pangan, energi, kesehatan, koperasi, dan perumahan rakyat. Desi Aritonang, Muhammad Wahyudi, Jakarta.